Rinci, oke, kita mulai aja ya pembelajaran lewat video hari ini. Kita udah masuk ke buku yang kedua yaitu Mannam. Pertama, kita masuk bab pertama Mannam. Mannam itu dari kata manada ya. Manada artinya pertemuan. Jadi kalau misalkan ditambahin M di sini Mannam, jadi artinya pertemuan gitu. Manada bertemu, Mannam pertemuan. Oke, di sini kita akan belajar tentang guange. Guange itu artinya hubungan ya, entah hubungan suami istri, hubungan kakak adik, hubungan senior junior gitu. Yang pertama ada suami, suami는 남편. 남편, istri, 아내. Senior atau kakak kelas atau kakak tingkat itu 선배. Junior atau adik kelas 후배. Sonbe hube. Ini bisa di sekolah, bisa di univ, atau bahkan bisa di kantor ya. Selanjutnya ada juin. Juinen pemilik atau tuan rumah gitu. Bisa juga misalkan ada tamu yang berkunjung ke Severin, itu Severin juga bisa dikatakan sebagai juin. Nah, untuk tamunya adalah sonnim. Sonnim. Oke, terus untuk atasan itu sangsa, bawahan buha. Oke, 그리고 방문 관련 어휘. 방문 ini artinya berkunjung ya. Oke, yang pertama ada 초대하다. 초대하다 itu mengundang. 그리고 초대를 받다 itu diundang. Oke, mengundang dan diundang. 그리고 berkunjung 방문하다. Bentuk aoyonya jadi 방문해요 gitu ya. Oke, terus selanjutnya masalah perkenalan. Ada 소개하다. 소개하다 memperkenalkan gitu ya. 소개를 받다 diperkenalkan. 그리고 mengucapkan salam 인사하다. Misalnya Miss ngenalin Severin sama teman Miss gitu. Nama teman Miss misalkan 정우, 정우 씨, 이 사람은 세브린 씨입니다. Itu berarti Sam di sini 세브린 씨를 소개해요. 그리고 세브린 씨는 소개를 받아요 gitu. Jadi Severin diperkenalkan gitu. 그리고 selanjutnya ada 인사말. 인사말 itu artinya salam. Misalkan yang pertama sebelum makan ya, sebelum makan itu orang Korea selalu bilang 잘 먹겠습니다. Oke, nadanya bisa 잘 먹겠습니다 gitu ya, dengan semangat gitu ya. 잘 먹겠습니다 gitu supaya lebih kayak apa ya, menghargai gitu orang yang sudah menyediakan makanan untuk kita. 잘 먹겠습니다, dan dahulukan, kalau di Korea makannya dahulukan yang lebih tua dulu ya. Nah, kalau setelah makannya kita bisa bilang 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. Jangan kebalik ya. Yang ini 먹겠, ini 먹었. 먹겠습니다, 먹었습니다. Oke, selanjutnya adalah permisi. Dua-duanya sama, permisi 실례합니다 ya, dari 실례합니다. Di sini sebenarnya ada lagi 실례합니다. 실례합니다. Ya, jadi kalau 실례하겠습니다, pertamanya dari 실례하겠습니다 itu tuh maaf atau permisi. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang kira-kira akan mengganggu orang lain gitu. Misalnya mau permisi punten gitu, itu bisa artinya 실례하겠습니다 gitu. Atau misalnya kayak tukang listrik gitu ya. Tukang listrik mau ngelihat gitu keadaan listrik rumah kita, 실례하겠습니다 gitu, oke maaf ya gitu, diganggu sebentar gitu. Nah, setelah misalkan ngecek-cek listrik dan bla bla bla, baru 실례했습니다 gitu. Setelah selesainya baru bilang 실례했습니다 gitu. Oke. Oke, selanjutnya ada 기본 문법 atau tata bahasanya. Pertama, 의. Ini kalau misalkan di bahasa Inggris artinya kayak apostrophe S gitu. Misalkan Severin's phone. Nah, ini tuh jadinya Severin의 handphone gitu. Kayak gini. Tambah 의 gitu. Nah, 의 di sini ada juga yang pasangannya sama na aku. Jadi naye, ini biasanya jadi ne ditulisnya. Terus joye,
Jadi J. Makanya suka ada J i름은 gitu ya. J 동생은 bla bla bla. 내 이름은 gitu. Joye itu J gitu. Nah, terus Noye kamu ya, tapi kamunya kurang sopan ya. Harus buat orang yang udah kenal. Itu biasanya ne juga, tapi dibacanya ni biar nggak kebalik sama ne yang ini. Oke, milikmu gitu, ne gitu. Oke, contohnya di kalimatnya 오늘은 친구의 생일입니다. Hari ini ulang tahun teman gitu. 친구의 생일입니다. 그리고 김 선생님의 가방이 책상 위에 있어요 gitu. Tas Bapak Kim, tas milik Bapak Kim gitu ya. Ada di atas meja dan seterusnya. Nah, seperti ini untuk J dan N. Oke. Oke, selanjutnya ada elte. Elte itu dalam bahasa Indonesia adalah saat. Saat atau pada saat gitu. Nah, ini tuh berhubungannya sama kata sifat dan kata kerja. Kalau misalkan belakangnya kata kerja itu pakainya konsonan, kayak misalkan mokta. Mokta, seperti biasa da-nya dihapus ya. Da-nya dihapus, ditambah elte. Jadi tambah elte kayak gini, mogelte. Saat saya makan, saya ngapain gitu. Saat saya makan, saya menggunakan tangan kanan misalnya. Jika mogelte bla 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 bla. Itu untuk mokta. Kalau misalkan kata kerjanya nggak ada apa-apa, nggak ada konsonan belakangnya, jadi gada, da-nya hapus, tambah L, galte gitu. Saat saya pergi saya ketemu siapa gitu. Nah, bisa juga buat kata sifat, misalnya saat saya sakit gitu ya. Sakit itu kan bahasa Koreanya 아프다 gitu ya. 아플 때 병원에 갔어요 gitu. Saat saya sakit, saya pergi ke rumah sakit gitu. Oke, itu. Nah, terus kalau misalkan belakang kata kerja atau kata sifatnya udah ada huruf L, tinggal ditambahin T. Misalnya ketika saya bikin kue gitu ya, 케이크를 만들 때 gitu. Langsung aja nggak usah 만들 때. Gitu. Nah, tapi berbeda halnya kalau misalkan saat saya mendengar gitu ya. Saat saya mendengar itu deta. Deta. Ini kan jadi bentuknya deroyo ya kalau itu. Jadi bukan dederte ya. Tapi jadinya dererte. 제가 그 뉴스를 들을 때 너무 깜짝 놀랐어요 gitu. Saat mendengar beritanya aku sangat kaget gitu. 들을 때. gitu. Nah, misalkan ini juga ada 가족이 보고 싶을 때 gitu ya. Saat kangen keluarga, 고향에 전화합니다. Gitu. Saya menelpon keluarga saya, menelpon kampung halaman gitu ya. Gohyang itu kampung halaman. Oke, itu untuk T. Selanjutnya ada aojuda. Aojuda itu artinya seperti membantu gitu. Kalau misalkan kita nyuruh orang untuk tutup pintu ya, pintu itu kan mun. Tutup itu data. Kalau pakai kalimat yang perintah aja sebenarnya bisa 문을 닫으세요 gitu ya. 문을 닫으세요 bisa kayak gini. Cuman rasanya kan kayak nyuruh banget gitu ya. Kayak nggak sopan gitu. Makanya kalau misalkan boleh minta tolong nggak pintunya ditutup gitu. Nah, itu barulah jadinya pakai 문을 닫아주세요 gitu. Tolong ya gitu ditutup pintunya boleh kan gitu. Boleh tolong ditutup ya pintunya gitu. Atau misalkan dari beli ya. Beli itu artinya bahasa Koreanya itu sada. Misalnya boleh tolong beliin es krim gak gitu. Kalau misalkan ice creamer saseyo itu kita kayak nyuruh banget gitu. Tapi kalau ice creamer sajuseyo gitu, tolong beliin es krim dong ya gitu.
ada kata tolongnya gitu. Oke, nah terus ini tuh kalau misalkan kata kerjanya belakangnya o atau a ditambahnya ajuda. Misalnya kayak tadi, 문 좀 닫아주세요. data kan? Dari kata data gitu. Jadi da-nya dihapus, ini kan menyisakan huruf a gitu ya. Jadi dada juda, dada juseo. Nah, kalau misalkan akhirannya bukan o dan bukan a ditambahin o juda. Misalnya apa ya? Misalnya untuk tolong ini dong apa sih? Misalkan tolong bukain pintunya dong gitu. Bukain pintu ya. Bukain pintu. Buka dalam bahasa Korea itu yorda ya. Nah, terus kita hapus da-nya. Ini kan berarti nggak ada huruf A atau O ya. Ini yo jadinya ya. Makanya jadinya yoro juseo gitu. Munjom yoro juseo gitu. Tolong bukain dong pintunya gitu. Seperti itu untuk AO juda. Jadi artinya meminta tolong gitu, meminta orang lain untuk menolong kita melakukan sesuatu gitu. Nah, terus kalau misalkan kata-katanya ada hada itu jadinya he juseo gitu. Misalnya tolong cariin dong di Google ini tuh apa gitu. Gomsek hada ya, bahasa Koreanya mencari itu gomsek hada gitu. Boleh tolong nggak cariin di Google ini tuh apa gitu. Jadi nanti kamu bisa bilang bla 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 gomsek 해주세요 gitu. Tolong cariin dong gomsek 해주세요 gitu. Gitu. Oke. Oke deh. Itu AO Juda. Nah, oke, ada tambahan juga kalau misalnya AO Juda itu lebih kita buat seringnya untuk orang yang mungkin udah kita kenal, udah agak akrab gitu ya, boleh pakai Juseo. Tapi kalau misalkan kita untuk ke orang tua gitu nggak mungkin kita yang minta tolong juga kan ya. Harusnya tuh maksudnya nggak mungkin kita yang tolong iniin dong gitu. Kan kayak nggak gimana gitu ya. Makanya kalau untuk kalimat positif untuk misalkan orang tua bisa AO derida pakainya. Misalnya 어머니께 옷을 사드렸어요 gitu. Saya membelikan ibu baju. Jadi kan ini membelinya bukan untuk saya, buat orang lain. Makanya 사드리다, 사드렸어요. Terus misalkan 아버지의 일을 도와드릴 거예요 gitu. Saya akan membantu pekerjaan ayah gitu. Oke, 선생님 사진을 찍어드릴까요? gitu. Mau saya ambilkan foto gitu. 찍어드릴까요? Terus baru 선생님nya baru oke, 찍어주세요 gitu. Tolong ambilkan foto gitu. Oke, itu untuk pelajaran hari ini. Semoga dimengerti ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. 수고하세요.